Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana atau apa sih yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 atau yang kita ketahui bersama bahwa pada tanggal tersebut terjadilah peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh gerakan 30 September PKI atau kita kenal sebagai G30S PKI. Nah, untuk itu saya akan mencoba menceritakan sedikit sejarah singkat atau sejarah kelam yang pernah dialami oleh negara Indonesia. G30S PKI atau gerakan 30 September PKI ini terjadi tepat pada tanggal 30 September 1965 pada malam hari, ya. Yang terlibat dalam peristiwa G30S PKI ini adalah yang pertama adalah pasukan Cakrawirawa dan anggota dari Partai Komunis Indonesia atau yang kita kenal sebagai PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, apa itu Cakrawirawa? Cakrawirawa merupakan salah satu pasukan elit, ya, pasukan elit yang merupakan gabungan dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Kemudian dicampur juga dengan unsur Polri atau Polisi Republik Indonesia. Yang sejatinya Cakrawirawa ini bertugas untuk mengamankan presiden, ya, untuk mengamankan presiden, tugas khususnya, yang memiliki semboyan Dirgayu Satyawira yang berarti prajurit setia berumur panjang. Nah, setelah kejadian G30S PKI ini, pasukan Cakrawirawa dibubarkan. Nah, sekarang pasukan penjaga presiden ini ganti, ya, namanya menjadi Paspampres atau pasukan pengamanan presiden. Kemudian organisasi kedua yang ikut dalam peristiwa G30S PKI ini adalah PKI atau Partai Komunis Indonesia, ya. Ingat, PKI yang ada di Indonesia ini merupakan salah satu partai komunis non penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, Cina, ya, yang pada akhirnya dihancurkan pada 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang atau organisasi terlarang di tahun berikutnya. Tidak boleh lagi ikut dalam kontestasi politik. Nah, sebenarnya tujuan awal dari G30S PKI ini ialah menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan menginginkan Indonesia itu berubah menjadi negara komunis, ya, seperti layaknya Uni Soviet dan Tiongkok, Cina, ya. Kemudian apa sih itu komunis? Mengapa berbahaya komunis ini bagi kita? Komunis adalah sebuah paham yang menekankan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi, yaitu modal, tanah, dan tenaga kerja, yang mempunyai tujuan terwujudnya masyarakat makmur, masyarakat komunis tanpa kelas, dan semua orang sama. Nah, yang menjadi permasalahan di sini, ya, ciri-ciri paham komunis. Yang pertama, bersifat ateis. Ateis ini adalah ciri-ciri orang yang tidak beragama, tidak percaya kepada Tuhan. Sedangkan ini sangat bertentangan dengan Pancasila, ya, karena Pancasila, sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, gerakan komunis ini sangat ditentang di Indonesia. Kemudian adanya doktrin-doktrin komunis merasuki otak-otak kita dengan paham-paham komunis yang selalu digaungkan bahwa apabila Indonesia ini berubah menjadi negara komunis, maka tatanannya, ekonominya, dan segala macam aspeknya akan lebih maju. Kemudian sistem politik satu partai, yang artinya apabila komunis ini berkuasa di Indonesia akan terjadi sebuah kekuasaan yang otoriter, ya, hanya berkuasa satu partai, artinya tidak ada oposisi.
Selanjutnya lagi, buruknya paham komunis ini adalah kurang menghargai manusia sebagai individu, karena tidak ada yang boleh memiliki aset-aset kecuali negara. Selanjutnya, negara dan hukum lenyap. Artinya tidak ada sebuah negara dan tidak ada hukum pada paham-paham komunis ini. Apa yang dikatakan oleh penguasa, itulah hukumnya. Apa yang dikehendaki penguasa, maka itu harus dipahami, maka itu harus dipenuhi. Ya, yang seperti ini sangat bertentangan dengan negara-negara demokrasi. Selanjutnya, dalang dari G30 SPKI ini adalah DN Aidit atau Dipa Nusantara Aidit. Ya, ini menurut pakar sejarah pada masa rezim Soeharto, bahwa DN Aidit ini merupakan salah satu tokoh besar dalam gerakan G30 SPKI ini. Nah, G30 SPKI ini bergerak atas satu komando yang dipimpin oleh Komandan Batalion 1 Cakrawirawa, yaitu Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Nah, gerakan ini dimulai dari daerah Jakarta dan Yogyakarta. Nah, gerakan ini mengincar Dewan Jenderal dan perwira tinggi. Di sini PKI menuduh bahwa Dewan Jenderal ini akan mengadakan kudeta, akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno, ya, yang mana tuduhan ini sampai berakhirnya peristiwa G30 SPKI ini tidak pernah terbukti. Nah, awalnya gerakan ini hanya bermaksud untuk menculik para Dewan Jenderal dan perwira tinggi, kemudian untuk dibawa ke lubang buaya. Namun pada saat yang sama ada beberapa pasukan Cakrawirawa yang menginginkan para Dewan Jenderal dan perwira tinggi ini untuk dibunuh, ya, untuk dibunuh. Nah, jenderal yang dibantai oleh PKI diantaranya adalah Jenderal Ahmad Yani dan Jenderal Karel Satswit Tubun atau kita kenal KS Tubun, ya. Dan perwira tinggi meninggal dunia secara perlahan karena luka penyiksaan di lubang buaya. Jadi para jenderal ini setelah diculik ternyata mereka disiksa. Kemudian beberapa jenderal dan perwira tinggi ini mengalami penyiksaan dan luka yang parah, kemudian dia meninggal dunia. Selanjutnya, para pahlawan Dewan Jenderal dan perwira tinggi yang meninggal dunia atas kekejaman G30 SPKI dan ditemukan di lubang buaya adalah yang pertama, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Mayor Jenderal Siswondo Farman, Brigadir Polisi Ketua Karel Satswit Tubun, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodi Harjo, Kolonel Katamso Darmo Kusumo, Letnan Kolonel Sugiono Mangunwiyoto, Ade Irma Suryani Nasution, putri dari Abdul Haris Nasution, dan Kapten Letu Pire Tandean. Ya, selanjutnya, atas kejadian yang membuat luka bangsa Indonesia itu, pemberontakan yang direncanakan oleh G30 SPKI, maka rakyat Indonesia menuntut Presiden Soekarno supaya membubarkan PKI. Dan dengan rasa terpaksa, akhirnya PKI dibubarkan. Selanjutnya, Presiden Soekarno memberikan mandat pembersihan semua struktur pemerintahannya dari PKI kepada Mayor Jenderal Soeharto yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Surat Super Semar, ya. Itu sumber dari sumbarprom.go.id. Demikianlah uraian singkat tentang peristiwa terjadinya G30 SPKI. Mudah-mudahan peristiwa-peristiwa pemberontakan seperti ini tidak lagi terjadi di Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.